Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep mall. Yang pertama-tama kita harus tahu apa sih itu mall. Apa coba teman-teman yang tahu boleh? Nah, betul. Mol adalah satuan untuk menyatakan jumlah partikel. Lanjut. Pada mol utamanya pada konsep mol kali ini terdapat beberapa bagian. Nah, yang pertama ada massa atom relatif dan massa molekul relatif, yang dimana kedua belah pihak ini saling berkaitan dan sama-sama penting keduanya di dalam materi kali ini. Apa sih itu massa atom relatif atau AR? Massa atom relatif atau AR adalah perbandingan massa atom unsur dengan massa atom C12-nya, atau satu SMA, satu massa atom. Secara matematik ditulis AR sama dengan massa satu atom unsur per 1/2 kali massa satu atom C12. Nah teman-teman, jadi itu yang disebut dengan massa atom relatif nih. Ketika dia berumus seperti ini, kita bisa dikatakan dia adalah sebuah AR atau massa atom relatif. Lalu apa itu massa molekul relatif? Nah, massa molekul relatif atau MR dapat dinyatakan dengan menjumlahkan massa atom relatif AR atom-atom unsur pembentuk senyawa dengan persamaan MR sama dengan lambda AR. Nah, kita masuk ke contoh soal yuk. Contoh soal, kita diketahui ada ARH sama dengan 1, AR0 sama dengan 16, ARS sama dengan 32, ARC sama dengan 12, ARN sama dengan 14. Nah, pada soal kita disuruh untuk menentukan A MR dari H2SO4 dan B MR dari CONH2. Nah, pada penyelesaiannya, pada soal bagian A, kita mulai dari 2 kali ARH plus 1 kali ARS plus 4 kali ARO, dimana 2 kali 1 plus 1 kali 32 dan plus 4 kali 16. Masing-masing kita jumlahkan terlebih dahulu sesuai dengan kaidah matematika. Lalu hasilnya didapatkan sebagai berikut: 2 plus 32 plus 64, hasil akhirnya 98. Nah, pada bagian B pun sama. Yang pertama kita mengkalikan dulu antara AR-nya, dimana 1 kali ARC plus 1 kali ARO plus 2 kali ARN dan plus 4 kali ARH sama dengan 1 kali 12, 1 kali 16, 2 kali 14 dan plus 4 kali 1. Kita jumlahkan sesuai kaidah matematikanya, dapatkan hasil seperti ini: 12 plus 16 plus 28 plus 4, dimana hasil akhirnya adalah 60. Nah teman-teman, selain ada massa atom relatif dan massa molekul relatif, pada konsep mol juga ada yang namanya jembatan garam. Kita sebut saja ini jembatan garam karena ini cenderung cenderung terkenal di dunia. Di materi kita kali ini adalah jembatan garam. Yang pertama, mol ini satuannya. Mol ini terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama ada mol dalam jumlah partikel, ada mol dalam volume, ada mol dalam massa. Nah, yang pertama kita akan bahas mol dalam jumlah partikel, dimana mol dalam jumlah partikel persamaannya bisa kita lihat seperti ini:
N sama dengan JP per 6 tetapan 6,08 kali 10 pangkat minus 23 ini adalah tetapan yang sudah mutlak atau perumusan yang sudah mutlak. Lalu pada bentuk lainnya, pada bagian volume mol dibagi lagi ke dalam dua bagian. Ada volume, ada mol ketika STP dan mol ketika tidak STP. Nah, pada STP tersendiri mempunyai rumus yaitu N sama dengan V per 22,4. Lalu pada volume tidak STP mau memiliki rumus PV sama dengan nRT, atau persamaannya kita turunkan seperti ini, N sama dengan PV per RT, dimana R adalah tetapan yang mutlak 0,082 liter ATM per mol Kelvin, dan di sini juga pada temperaturnya atau suhunya kita menggunakan temperatur Kelvin. Nah, lalu pada bagian massa mau memiliki persamaan N sama dengan M per AR dan N sama dengan M per MR. Ini kita gunakan dimana ketika kita mengetahui salah satunya terlebih dahulu. Misalkan kita mengetahui MAR, berarti kita harus cari MR dan sebaliknya. Nah, lanjut pada slide selanjutnya kita ada contoh soal terkait jembatan garam tersebut. Sebanyak 5,6 gram gas nitrogen direaksikan dengan 3,2 gram gas hidrogen membentuk amonia. Hitunglah jumlah mol nitrogen dan hidrogen, mol amonia yang terbentuk, massa amonia yang dihasilkan, dan volume amonia pada standar temperatur and pressure atau STP. Nah, kita ketahui bahwa R N sama dengan 14, ARH sama dengan 1, volume molar gas pada STP sama dengan 22,4 liter per mol. Nah, kita sudah ketahui beberapa informasi, lalu kita mulai masukkan ke dalam perumusan. Pada jawaban yang pertama, jumlah mol nitrogen dan hidrogen, dimana kita mulai dari mol N2 sama dengan massa per MR. Kita cari dahulu mol N2 nya berapa, lalu kita bagi dengan massa per MR nya di sini. Contohnya mol M2 nya kita sudah mencarinya 5,6 gram per 2 kali 14 gram per mol. 2 ini dari massa yang diketahui, lalu 14 gram per mol ini adalah MR nya dari N2 atau nitrogen. Lanjut, kita masukkan dalam rumus lagi, kita lanjutkan perhitungan kita, dimana 2 kali 14 sama dengan 28 gram per mol. Di sini langsung saja kita bagi 5,6 gram dibagi 28 gram per mol sama dengan didapatkan 0,2 mol N2, dan mol H2 nya sama dengan, kita cari lagi massa per MR. Sama caranya seperti tadi, kita sudah mengetahui bahwa massa dari H2 adalah 3,2 gram dikalikan dengan 2 kali 1 gram per mol. Dapatkanlah seperti ini, 3,2 gram dibagi 2 gram per mol, hasil akhirnya 1,6 gram mol H2. Nah, berarti tadi kita sudah dapat 0,2 mol N2 atau nitrogen dan 1,6 mol H2 atau hidrogen. Nah, selanjutnya pada soal kedua, mol amonia yang terbentuk. Nah, kita buat reaksi terlebih dahulu, di mana penyetaran reaksi seperti ini. Reaksi N2 plus 3H2 menjadi 2NH3.
dimana mol N2 yang bereaksi sama dengan 0,2 mol. Ini adalah reaksi pembatas yang ada pada mol N2 yang bereaksi itu 0,2 mol ini adalah pembatas. Mol NH3 yang terbentuknya 2 kali mol N2 sama dengan 2 kali 0,2 mol sama dengan 0,4 mol NH3. Didapatkanlah 0,4 mol NH3. Lanjut pada nomor ketiga, massa amonia yang dihasilkan dicari. Rumusnya MnH3 sama dengan 14 plus 3 kali 1 sama dengan 17 gram per mol. Nah, lanjut pada massa NH3 juga kita memasukkan rumus, lalu kita langsung saja masukkan angka-angkanya di mana mol kali mr rumusnya. Di sini kita sudah dapatkan mol dari NH3 itu adalah 0,4 mol kali mr NH3 17 gram per mol sama dengan 6,8 gram NH3. Lalu pada soal terakhir, volume amonia pada STP, diketahuilah volume NH3-nya itu. Untuk mengetahui volume NH3 itu, kita mencarinya dengan mol NH3 dikalikan dengan volume molar gas, dimana mol NH3-nya berarti sudah diketahui 0,4 mol dikali volume molar gas, yaitu 22,4 liter per mol. Dapatkanlah nilai sebagai berikut, 8,96 liter NH3. Nah, seperti itu teman-teman untuk penyelesaian soal yang ada di sini. Kalau ada yang kebingungan boleh ya chat di kolom komentar apa yang kebingungannya, kita bahas lebih dalam lagi dan kita berikan lagi soal-soal yang lebih mantap dan lebih bagus lagi untuk memperdalam pemahaman kalian. Next, kita akan mempelajari tentang rumus molekul dan rumus empiris. Nah, pada dasarnya rumus molekul menunjukkan jumlah sebenarnya dari setiap jenis atom yang menyusun satu molekul senyawa. Contoh, glukosa C6H12O6. Setiap molekul glukosa terdiri dari 6 atom karbon, 12 atom hidrogen, dan 6 atom oksigen. Lalu pada asam sulfat H2SO4 juga, setiap molekul asam sulfat terdiri dari 2 atom hidrogen, 1 atom sulfur, dan 4 atom oksigen. Nah, adapun pada rumus empiris ini, apa sih rumus empiris itu? Nah, rumus empiris ini menunjukkan perbandingan paling sederhana dari jumlah atom-atom yang menyusun molekul suatu senyawa. Rumus empiris dapat diperoleh dengan menyederhanakan rumus molekul ke rasio bilangan bulat terkecil. Contohnya, glukosa C6H12O6, rumus empirisnya kita bisa sederhanakan atau bisa kita sebut rumus empiris CH2O, rasionya C banding H banding O, 1 banding 2 banding 1. Lalu ada hidrogen peroksida H2O2, rumus empirisnya kita bisa sebut dengan HO, atau rasionya H banding O sama dengan 1 banding 1. Nah, lalu apa sih hubungan kedua rumus ini? Nah, tentunya sangat penting ya hubungan antara kedua rumus ini. Yang pertama, hubungan antara rumus molekul dan rumus empiris ini ternyata bisa sama dengan rumus molekul bisa sama dengan rumus empiris atau merupakan kelipatan dari rumus empiris. Nah, untuk menentukan rumus molekul dari rumus empiris, kita perlu mengetahui massa molekul relatif senyawa tersebut sebelumnya. Nah, teman-teman, kita langsung masuk lagi ke contoh soal biar lebih paham. Kita di sini ada contoh soal. Suatu senyawa organik memiliki komposisi 40% karbon, 6,67% hidrogen, dan 53,33% oksigen. Nah, berdasarkan massa, jika massa molekul relatif senyawa tersebut adalah 180 gram per mol, tentukan A. rumus empiris senyawa, B. rumus molekul senyawa. Nah, jawab. Yang pertama kita asumsikan sampel 100 gram, dimana berarti kita bisa dapatkan C sebagai pada rumus empiris senyawa 40,0 gram, H sama dengan 6,67 gram, dan O sama dengan 53,33 gram. Kalau yang pertama masih gampang lah ya teman-teman, mengubah dari persen saja kepada gram. Nah, kita
masuk ke jawaban B, rumus molekul senyawa. Nah, berarti kita konversikan massa ke mol, dimana kita coba bagi dengan massa atom relatif dari suatu unsur tersebut. Misalkan pada atom C atau mol C di sini dia mempunyai massa atom relatifnya 12 gram per mol. Kita bagi saja dari 40 gram ini bagi dengan 12 gram per mol, didapatkan 3,33 mol. Lanjut pada mol H juga sama, 6,67 gram per mol dibagi 1 gram per mol sama dengan 6,67 mol. Dan terakhir juga sama, mol O juga 53,33 gram dibagi 16 gram per mol sama dengan 3,33 mol. Nah, ini ya kita cukup gampang ya, hanya tinggal membagi dengan massa atom relatifnya atau dengan AR-nya dari masing-masing unsur atau dari masing-masing atom. Jadi untuk rumus empiris dan rumus molekul senyawa ini terbilang cukup mudah dipahami, teman-teman. Nah, teman-teman, pada episode sekarang dicukupkan sekian materi yang bisa saya sampaikan. Teman-teman nanti boleh chat di kolom komentar, ramaikan kolom komentar, kita berdiskusi. Apa yang nggak paham dari teman-teman kita diskusikan di sana. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Bye bye teman-teman.